Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. 5 karakter SD Assalam: religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, gemar membaca. Alhamdulillah, ya itu adalah moto kita ya SD Assalam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 4 yang Papa Uji banggakan, ketemu lagi dengan Papa Uji. Hari ini kita masih membahas pelajaran 5, yaitu cerita para nabi ya. Cinta nabi dan rasul. Ya, minggu yang lalu kita membahas cerita Nabi Ayub. Hari ini kita akan membahas yaitu cerita Nabi Musa alaihi salam. Namun sebelumnya mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Musa ini ya, kalau kita jabarkan tuh sangat banyak sekali ya, sangat panjang sekali cerita Nabi Musa. Namun kita akan mencoba mengambil yang singkatnya aja ya. Nanti kalian boleh membaca bukunya ataupun juga cerita-cerita di YouTube dan lain sebagainya ya, atau di filmnya. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam hidup pada zaman Raja Fir'aun. Fir'aun ini adalah raja yang sangat kejam, bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sehingga suatu hari dia bermimpi ya, bahwa dirinya akan dijatuhkan dari tahta kerajaannya. Sehingga dia bertanya kepada para ahli nujum atau para penasehatnya. Kemudian oleh penasehatnya diberikan keterangan bahwa akan ada keturunan Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaannya, bahkan akan membunuhnya. Sehingga waktu itu Fir'aun memerintahkan kepada bala tentaranya untuk membunuh siapa saja yang melahirkan bayi, bayinya itu dibunuh ya, terutama bayi laki-laki ya. Maka ketika itu ibu Nabi Musa sangat-sangat cemas sekali karena waktu itu dia sedang mengandung ya. Ibu Nabi Musa bernama Yukabad ya. Begitu melahirkan, ibu Nabi Musa itu, ibunya mendapatkan ilham agar Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil ya. Akhirnya ibunya Nabi Musa itu membuat sebuah kotak ya yang aman bagi anak bayi. Kemudian dihanyutkanlah bayi Nabi Musa sampai kepada tempat pemandiannya istri daripada Fir'aun. Kemudian istrinya Fir'aun itu menemukan kotak, begitu dibuka ternyata anak bayi. Ya, kebetulan memang Fir'aun tidak punya anak dan istrinya bernama Asia ini sangat mendambakan seorang anak. Akhirnya diambillah dan dibawa ke kerajaan ya, ke istana. Ya, hampir-hampir saja waktu itu Musa kecil mau dibunuh oleh Fir'aun, tapi dengan bujuk rayuan istrinya Asia, maka diuruslah Musa kecil itu ya. Sampai beberapa hari Musa kecil ini menangis terus ya. Akhirnya Fir'aun membuat sayembara, siapa saja yang bisa menyusui Musa kecil dia akan diberi hadiah. Akhirnya terdengarlah sayembara itu ke telinganya ibunya yaitu Yukabad. Akhirnya disusuilah oleh Yukabad ya sampai 2 tahun ya. Setelah 2 tahun kemudian Musa tumbuh mulai besar. Fir'aun pernah mencurigai ya, Fir'aun pernah mencurigai Musa ketika itu, Musa kecil. Akhirnya oleh Fir'aun dicoba disediakan yaitu bara api dan air susu ketika itu ya. Kemudian dibiarkan Musa kecil itu merayap menghampiri kedua benda itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril agar Musa kecil ini mengambil bara api, bukan susu, karena kalau susu sudah pasti dia akan dibunuh. Ya, setelah itu
dia Musa kecil pun selamat dari cobaan itu dan tumbuh menjadi pemuda yang sangat gagah berani, ya. Kemudian Nabi Musa yang sudah besar itu, kemudian dia sangat sering menolong orang, ya. Suatu ketika dia melerai keributan antara suku Kipti dengan suku Bani Israel. Kemudian suku Kipti itu ditampar oleh Nabi Musa sampai dia meninggal. Sementara suku Kipti itu adalah keturunan daripada Firaun, ya. Orangnya Firaun ketika itu atau negaranya Firaun, sehingga Nabi Musa pun ketakutan dan akhirnya dia kabur, ya. Di tengah perjalanan pengasingan itu, kaburnya itu dia nyampelah ke negeri Yaman ketika itu, ya. Negeri Yaman, kemudian dia beristirahat dan melihat dua gadis sedang mengambil air dan ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diceritakan oleh gadis itu yang ternyata dua gadis ini adalah putri daripada Nabi Syuaib ketika itu. Maka akhirnya Nabi Musa dinikahkan oleh Nabi Syuaib dengan salah satu putrinya itu. Setelah memenuhi syarat dan dia minta izin kembali untuk kembali ke Firaun, ya. Ke Firaun untuk menyadarkan Firaun agar tidak menjadi manusia yang sombong atau manusia yang angkuh atau menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Ya, maka datanglah Nabi Musa kepada Firaun. Maka Firaun ketika itu menantang kepada Nabi Musa untuk mengadu kesaktian. Maka dipanggillah seluruh orang-orang hebat dari kerajaan Firaun itu untuk membuat sebuah sihir. Dan ketika itu memang Nabi Musa dibekali oleh Nabi Syuaib sebuah tongkat. Maka oleh Allah diperintahkan tongkat itu untuk dilemparkan maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian ternyata semua ular-ular kecil yang dibuat oleh ahli sihir itu habis dilalap oleh ular besarnya Nabi Musa. Akhirnya ternyata Firaun tidak terima dan Nabi Musa mau dibunuh, sehingga Nabi Musa lari sampailah dia ke Laut Merah dan dia menyeberang lautan dan Firaun menyusulnya dan akhirnya di tengah-tengah laut Firaun mati, ya, karena waktu itu Nabi Musa atas perintah Allah membelah lautan, kemudian dia menyeberangi lautan. Pada saat Firaun berada di tengah-tengah lautan, maka ternyata air laut itu kembali lagi menyatu sehingga Firaun pun mati di tengah lautan itu. Itulah salah satu kekejaman Firaun dan kesombongan sehingga Allah menghukum Firaun dengan siksaan yang sangat pedih, ya. Ya anak-anak, ya, itu adalah salah satu cerita singkat. Silahkan kalian baca lagi di bukunya, ya. Mudah-mudahan bisa membuat kalian ini lebih mudah, ya, dengan cerita Pak Pauji ini, ya. Itu saja, nanti akan kita sambung di lain waktu. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.